Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yanti MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN 006 Kupang Jaya, Kecamatan Siabulu, Kabupaten Lampang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Darna Putri SPD. Beliau adalah guru kelas 5C UPT SDN 006 Kupang Jaya, Kecamatan Siabulu. Assalamualaikum, Bu Darna Putri. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu Darna Putri, saya akan melakukan pra-observasi kepada Ibu Darna Putri sebelum melaksanakan observasi di kelas, ya Bu ya. Adapun tujuan daripada pra-observasi ini, percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan evaluasi proses pembelajaran yang nantinya yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Baik, Ibu Darna Putri, saya akan menanyakan beberapa hal tentang pembelajaran di kelas, tentang perencanaan apa saja yang sudah Ibu siapkan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang nantinya hendak Ibu sampaikan ketika observasi di kelas? Baiklah Bu Yanti, kalau untuk melaksanakan tujuan pembelajaran di dalam kelas, saya membuat ada 3. Yang pertama, mengetahui lapisan bumi yang terdiri dari litosfer, atmosfer dengan hidrosfer, baik itu di daratan maupun di perairan. Yang kedua adalah menjelaskan terjadinya siklus air. Yang ketiga baru menceritakan kembali proses pergerakan lempengan. Baik, itu tujuan pembelajaran ya Bu Darna Putri ya. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui struktur lapisan bumi. Yang kedua, menjelaskan terjadinya siklus air baik daratan maupun perairan. Dan yang ketiga, menceritakan kembali proses lempengan bumi. Ya. Baik, terkait dengan proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu sampaikan di dalam kelas, apa sih area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya? Kalau untuk area pengembangan yang saya gunakan ada 2. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Kalau dari segi pengetahuan itu, siswa mampu menyebutkan komponen-komponen pada lapisan bumi yang terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Kalau dari segi keterampilan, saya di sini menyuruh anak membuat rangkuman dari teks yang saya tulis. Area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Baik, kemudian terkait dengan rancangan pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan di kelas, apa sih strategi yang sudah Ibu persiapkan dan apa model pembelajaran yang nantinya yang akan digunakan ketika proses pembelajaran di kelas? Kalau untuk strategi yang saya gunakan yaitu strategi model pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional anak. Kemudian saya mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan pengetahuan anak dengan keaktifan anak di dalam kelas. Kalau masalah pembelajaran saya gunakan yaitu model pembelajaran diskusi kelompok. Terus masalah baik, berarti strategi yang digunakan model pembelajaran cooperative learning ya Bu ya. Kemudian terkait dengan strategi yang sudah dirancang tadi ya, pembelajaran yang akan dilaksanakan tersebut, apa sih media pembelajaran nanti akan digunakan? Kalau untuk media pembelajaran, saya menggunakan yang pertama menggunakan Infocus melalui menggunakan PPT. Terus saya memutar video bagaimana proses terjadinya bumi dan apa aja komponen yang ada di bumi. Setelah itu yang ketiga adalah saya memberikan sama anak bahwa ini goal. Nanti anak itu menjelaskan setiap kelompok bagaimana membaca. Biasa ya. Menggunakan Infocus yang besar ya dan sebagai media pembelajaran tentunya sangat menyenangkan tadi begitu ya. Iya. Baik, Bu Darna Putri, apa sih kesimpulan dari percakapan observasi yang kita lakukan pada saat ini terkait persiapan Bu Darna Putri nantinya ketika melakukan proses pembelajaran?
adalah kalau untuk kesimpulan percakapan observasi yang kita lakukan sekarang ini, dengan adanya percakapan praobservasi ini, saya jadi mudah merencanakan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas, dan saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sudah saya persiapkan dan berdasarkan bimbingan dari Jadi dalam bukti ya, kesimpulannya tentang pembelajaran berdiferensiasi nanti tentunya dalam bukti ya yang akan dilakukan di kelas 5C. Baik, Perdana Putri, demikian percakapan praobservasi kita ini, dan nanti insya Allah kita lanjutkan observasi. Kira-kira kapan ya observasi ya saya bisa melakukan observasi terkait rencana pembelajaran yang disiapkan ini, kira-kira kapan ya itu akan dilakukan? Kalau masa pelaksanaan di dalam kelas, saya mengikuti jadwal pelajaran saya itu hari Senin ya. Berarti rancangan pembelajaran yang sudah dipersiapkan ini akan dilaksanakan pada hari Senin. Demikian percakapan observasi kita ini, kita jumpa lagi nanti pada kegiatan observasi ketika di Perdana Putri laksanakan rancangan pembelajaran ini dan kelas pada hari Senin ya. Kemudian nanti akan kita laksanakan juga percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik. Baik, demikian percakapan praobservasi bersama Ibu Perdana Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana Putri. Demikian. Ada semua, Pak Rezi dengan Sabrina. Keterangannya, oh ya, ada suratnya? Ada? Oh ya, ada suratnya ini meja itu dia. Oke, berarti 2 orang tidak hadir hari ini ya. Baiklah, kemarin kita sudah belajar ya. Belajar sebelum ini kita belajar apa kemarin? Apa? Ini kita belajar IPAS tentang bumi ya, tentang bumi kita. Baiklah anak ibu, sebelum kita masukin materi kita, ibu kasih sedikit ya. Bumi itu planet yang keberapa? 3.
adakan tahapan pasca observasi, karena setelah dilaksanakannya observasi, kegiatan pembelajaran dan kelas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi sekarang agak kurang ada macam ya. Ibadah ya Bu Ya, lalu nanti. amin. Baik, terkait proses pembelajaran yang sudah saya amati di kelas Ibu Putri, gimana sih perasaan Ibu Putri selama proses Perasaan saya selama observasi tadi, saya awalnya agak tegang sedikit ya Bu Yanti, karena saya mungkin karena Bu Yanti masuk ke dalam kelas saya, memperhatikan saya, awalnya saya tegang, tapi karena arah dari Bu Yanti awalnya saya ingat lagi, akhirnya saya tidak tegang, saya sudah mulai relax, agak saya pun sudah mulai relax, akhirnya pelajarannya proses pelajaran ya, sudah biasa ya Bu ya, walaupun awalnya tegang. Baik, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang kan tahapan proses pembelajaran sendiri? Saya di sini saya melakukan tahap-tahap atau proses pelajaran yang saya lakukan ada 3. Yang pertama adalah kegiatan awal. Kegiatan awal ini yang pertama saya adalah melaksanakan. Saya ingin mengetahui apakah anak itu masuk hari ini atau tidak, siapa yang masuk atau tidak. Terus yang kedua saya melakukan motivasi kepada anak bagaimana dia bersemangat untuk belajar. Yang ketiga adalah melakukan adopsi, yaitu mengingat mengaitkan tentang pelajarannya dahulu dengan pelajaran sekarang. Terus yang kedua adalah tahapan kegiatan penting. Kegiatan di sini saya melakukan penjelasan dari kepada anak. Setelah itu saya membagi kelompok sudah sama anak. Setelah dibagi kelompok anak itu, maka anak itu saya kasih tugas. Setelah saya kasih tugas, dia akan presentasikan di depan kelas dan akan lain menanggapinya. Setelah itu adalah kegiatan akhir. Itu kegiatan mengasih soal kepada anak. Sejauh mana pemahaman dia yang saya sampaikan atau diskusi tadi. Itu tahapan proses pembelajaran yang sudah ya. Ada kegiatan pendahuluan, persepsi, kemudian ada kegiatan ikhtiar ya, sampai beberapa kelompok. Kemudian setelah kelompok anak diskusi ya. Kemudian nanti menyampaikan, memberikan presentasi ya, baik itu saya pengembangan yang telah dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Baik, terkait proses pembelajaran yang sudah saya amati tersebut, menurut Ibu Putri apa kekurangan ataupun hambatan proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Selama saya proses belajar mengajar tadi, yang paling membuat hambatan itu yang pertama adalah masalah waktunya ya, karena maklumlah anak sekolah dasar kita harus memperhatikan kadang anak itu libur bisa diatur, banyak memakan waktu. Terus yang kedua adalah anak itu kurang motivasi dia untuk belajar. Jadi untuk membangkitkan semangat dia kita butuh waktu, kekurangan waktu ya Bu ya, karena lama di koordinir serta di kerja ya. Baik, itu hambatan dan hambatan yang terjadi ya dalam proses pembelajaran. Kemudian apa sih penyebab hambatan tersebut? Kalau untuk hambatan itu yang pertama adalah karena anak itu kurang motivasi untuk belajar. Karena masih banyak anak itu malu-malu, tidak ingin bertanya, masih banyak anak itu pasif, tapi tidak semua anak itu pasif, tapi hanya sebagian anak itu pasif. Jadi disitulah saya ada Itu pada termasuk hambatan juga ya, karena masih ada juga yang beberapa orang yang pasif. Iya. Baik, kemudian apa sih rencana yang akan dilakukan untuk penyelesaian hambatan untuk ke depannya bagaimana caranya? Apa yang ingin dilakukan agar hambatan ini terkait dengan Kalau untuk rencana saya ke depan, kalau semester 1 sudah selesai, sudah selesai. Jadi untuk semester 2 saya akan mengambil akademik
apa penyebab atau kendalanya dalam proses belajar, sehingga dia pasif entah karena masalah dengan teman, dengan keluarga, dengan lingkungan. Saya ingin mencari tahu itu, nanti setelah saya cari tahu apa penyebabnya, barulah saya memberikan Itu rencana yang akan dilaksanakan ya terkait anak yang kurang aktif ya Pak ya. Baik, kemudian kapan sih rencana tersebut akan dilaksanakan kalau dilaksanakan rencananya? rencananya untuk semester 2. Oh ya, Karena semester 1 ini sudah selesai, semester 2. Rencana perubahan akan dilakukan di semester 2. Iya. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu Putri rencanakan dapat direalisasikan nanti di semester 2 ya. Baik, saya tunggu nih cerita-ceritanya dari Ibu Putri di semester 2 ya. Mudah-mudahan di proses pembelajaran akan semakin baik karena terjadi perubahan. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih Bu ya. Baik, demikianlah percakapan pasca observasi bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.